Terima kasih. Sebenarnya jam waktu saja. Semangat ya, sampai jam. Sampai maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala nikmat kepada kita sampai hari ini. Nikmat umur, rezeki, ya kesempatan, juga tak lupa sholawat serta salam kita selalu limpahkan ke junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para famili, sahabat, kerabat, sampai kepada kita semua yang insya Allah mudah-mudahan selalu patuh terhadap ajarannya sehingga kita dapat syafaat di yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan atau adik sekalian, jadi untuk perkenalan ya, untuk nama saya Teten Rustemi ya, kemudian saya petani, lahir di kampung Cikeris, desa Cikandang, kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Kemudian saya lahir dari dua orang tua yang luar biasa, lulusan sekolah rakyat. Dia juga petani. Kemudian saya dari 6 bersaudara. Jadi dari 6 bersaudara saya bentok pada akhirnya bungsu. Ya, bungsu. Jadi ayahnya bungsu, kalau dia gitu. Basic saya dari kehutanan. Saya bukan seorang sarjana atau ilmu pertanian, tapi saya sarjana kehutanan. Nah, kemudian saya menjadi pembelot. Harusnya saya berkarir di kehutanan, harusnya saya jadi orang hutan. Tapi nasib ya harus membelokkan saya ke jadi seorang petani. Kemudian saya sudah punya anak 3. Anak saya 3 dari 2. Ya. Ya. 2 istri saya. Istri saya. Jadi kalau saya saja nggak mungkin kan. Istri saya aja nggak mungkin. Jadi saya dan istri saya 2 ya. Jadi 3 dari 2. Jadi jumlahnya sekarang jadi 5. Jadi asalnya jadi bohong kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya aja 1 tambah 1 jadi 5. Ya. Jadi ini rekan harus dimengerti ya. Kemudian saya berkarir di dunia pertanian, belajar majul itu tahun 2008 ya. Karena saya lulus kuliah di kehutanan tahun 2004, kemudian ke Kalimantan bekerja di HPH, hak pemilikan hutan, salah satu perusahaan luar negeri, Barito Timberland. Kemudian karena saya gak betah, saya pindah ke Bandung di Balai Independen. Kemudian pindah lagi ke Ciamis di hutan Jati karena jiwa saya mungkin tidak untuk jadi seorang pekerja. Kemudian saya kembali ke rumah dan belajar majul. Ya, dari sekian banyak pengalaman bekerja, dunia pertanian memang satu hal yang sangat ternyata saya tambahkan, gitu ya. Akhirnya saya berlabuh di dunia pertanian, belajar nyangkul dari orang tua, kemudian dari tetangga dan sebagainya, sehingga saya putuskan untuk menjadi seorang petani dan untuk membantu petani
petani-petani yang lain khususnya di pemerintahannya. Nah, sehingga birokrasinya saya pelajari, kemudian teknik budidaya saya pelajari, dan sampai saat ini alhamdulillah saya dipercaya untuk mengelola satu aset milik daerah yang dibangun oleh pusat, oleh negara, yaitu Taman Teknologi Pertanian. Mudah-mudahan rekan-rekan yang nanti bagian di Taman Teknologi Pertanian, kita ketemu di sana, kita belajar bersama, kita belajar membangun dunia pertanian sampai dengan inovasi dan teknologinya kita pelajari di sana. Sekilas tentang saya, mungkin seperti itu. Kemudian karena saya di sini pertama untuk memperkenalkan diri, yang kedua memang untuk rekan-rekan supaya siap menghadapi dunia nyata di dunia pertanian. Perlu rekan-rekan ketahui, sekarang pemerintah negara Indonesia sedang mengalami kepanikan. Kenapa mereka panik? Karena menurut BPS, data petani yang ada di Indonesia itu mayoritas berumur 50 tahun ke atas. Data BPS. Makanya isu tahun 2030 negara Indonesia bubar, kalau begitu nyata adanya. Karena gimana? Di tahun 2030 yang sekarang menjadi petani umurnya kurang lebih 80 tahun, kalaupun masih hidup dia non produktif, tidak bisa lagi ke kebun. Ya. Nah, sehingga sekarang pemerintah mencanangkan duta petani milenial dan duta petani andalan. Untuk apa? Untuk membackup, untuk mengatasi kepanikan negara. Saya akan tanya dulu rekan-rekan. Masuk SMK Pertanian kemauan sendiri atau kecelakaan? Jujur. Lu kemauan sendiri cum? Pasti perempuan paling sedikit. Yang kepaksa kecelakaan? Tuh. Oke. Yang kemauan sendiri saya ucapkan selamat. Yang merasa terpaksa saya ucapkan juga selamat. Kenapa? Kalian telah tersesat ke jalan yang benar. Kenapa saya bilang begitu? Kalian bisa rasakan. Kenapa ketika saya masuk TK, anak-anak TK kayak begini, tapi anak-anak TK ditanya cita-cita, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi dokter, nggak ada satupun yang mau jadi petani. Saya jadi petani nggak ada. Kenapa mereka pada nggak mau? Karena image petani itu rata-rata kumal, dekil, kuring. Kemudian yang paling utama adalah strata terbawah di ekonomi Indonesia. Petani pasti ribu, petani pasti itu ganti. Jadi lamun ayah pemuda ikut petani itu payung ada. Karena image mereka. Kalau rekan-rekan nanti suatu saat pergi ke luar negeri, petani itu adalah strata tertinggi di negara. Ketika para pejabat datang ke mall, tidak ada yang dibukakan pintu. Tapi kalau petani, plat nomornya juga khusus. Kalau kalian ke Kanada silakan. Plat nomor petani itu khusus. Turun dibukakan. Karena apa? Mereka sudah sadar bahwa berlangsungnya kehidupan di dunia ini adalah petani. Tidak ada presiden, tidak ada polisi, tidak ada dokter kalau tidak ada petani. Petani itu pejuang pangan, menyediakan pangan, mensuplai makanan, kemudian apa? Memberi gizi dan nutrisi ke otak, itu hasil petani.
Kata saya tidak akan ada dokter, tidak akan orang pintar. Bagaimana mau sekolah, bagaimana mau mikir kalau lapar? Siapa yang menyediakan itu semua? Amin. Kenapa kalian tidak mau menjadi petani? Begitu. Kalau semuanya tidak bercita-cita sebagai petani, siapa yang akan melanjutkan dunia? Jadi petani itu adalah harapan. Bukan harapan negara kita aja. Nah, makanya kemarin saya ketemu sama Pak Menteri, dialog khusus dengan Pak Menteri. Saya bilang kenapa? Pak, tolong jadikan cepat Indonesia sebagai Indonesia. Loh, kan sekarang Indonesia belum Indonesia belum. Karena sejatinya Indonesia adalah negara agraris. Sangat tidak pantas negara agraris masih impor. Lihat potensinya, lihat kekuatannya. Tinggal kita kelola kok. Bohong kata orang tongkat kayu batu jadi tanaman kalau kita tidak berjuang. Harus diperjuangkan, tak cukup dilemparkan. Kan begitu. Pak Menteri sekarang bangga dengan ekspor pangan ke luar negeri. Tapi hitung dulu Pak, kata saya. Berapa ekspor, berapa impor? Masih besarkah impor? Kalau masih besar impor, Indonesia belum jadi Indonesia. Kan negara agraris, harusnya kita ekspor. Bukannya kita butuh beras, malah impor beras. Nah di sini kepanikan pemerintah akan berkurangnya petani semakin menjadi. Nah makanya sekarang masalah krisis penerus di dunia pertanian sudah akan terjawab, sudah dibentuk DPM DPA, Duta Petani Milenial, Duta Petani Andalan. Siapa Duta Petani Milenial? Ini calon-calonnya. Duta Petani Andalan, para senior kalian yang akan membimbing, yang akan mensukseskan para petani milenial. Krisis lahan, sekarang lahan sawah, lahan perkebunan, lahan segala macam sudah digantikan dengan pemukiman, perumahan, pabrik, di mana lagi sawah. Makanya sekarang dicanangkan sertifikasi lahan pertanian. Jadi kalau untuk lahan pertanian, untuk pertanian jangan pada rumah. Sudah dimulai. Karena apa? Untuk menghambat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dunia pertanian, yang berbahaya di dunia pertanian. Begitu. Nah jadi rekan-rekan, saya berharap yang cita-citanya dari tadinya pengen ke pertanian, yang tidak kita sekarang bulatkan tekad bahwa kita akan menjadi petani-petani andalan nasional. Jika rekan-rekan keluarnya dari sini otaknya bekerja, begitu rekan-rekan lulus, kalian pengen bekerja semua. Kalau ini ada 30 orang, 30 pengangguran akan tercetak. Dan itu akan menjadi beban negara, terutama beban orang tua. Karena setiap orang yang cita-cita pengen bekerja, dia mencari pekerjaan. Kemampuannya tidak dioptimalkan, kemampuannya tidak dimaksimalkan. Tapi ketika rekan-rekan keluar dari sini, cita-citanya akan menjadi petani, seorang entrepreneur di dunia pertanian, rekan-rekan akan mengentaskan pengangguran. Karena apa? Satu orang entrepreneur akan minimal membutuhkan 3 orang pekerja. Berarti jika rekan-rekan 1 orang keluar, akan menarik tenaga kerja 3 orang. Apa tidak membantu beban negara? Lihat sarjana-sarjana yang wisuda. Sekian ribu wisuda tahun ini, sekian ribu, itu jadi pengangguran semuanya. Dan menambah catatan pengangguran. Tapi ketika para sarjana itu menjadi entrepreneurship, mereka akan menjadikan solusi bagi negara. Begitu. Ya. Dan dunia pertanian ini, apalagi sekarang itu keren. Kenapa pada tidak mau? Kalau maju sekarang bisa WA-an sama Kabogo. Karena memang pakai alat mesin. Kalaupun sekarang rekan-rekan sudah mengenal 4.0, nanti kalau ada yang di KTP ya, ada teknologi 4.0
Tinggal di HP aja kayak main game. Mau nyiram tinggal klik. Terlalu kepanasan tinggal klik, kurang nutrisi tinggal klik. Inovasi terus dikeluarkan. Teknologi terus dipakai. Ciptakan. Makanya sekarang para petani berdasi. Itu asumsi. Makanya kamu petani kata Pak Menteri, iya Pak, kamu sering saya ketemui, kapan ke kebunnya? Kalau kamu memang petani, siapa yang urus kebun? Saya Pak. Bagaimana caranya kamu urus kebun? Di sini aja yang sudah 3 hari. Sampai saya lihat, ini Pak. Wah, ini petani milenial. Ini petani harapan masa depan. Karena tanpa disentuh inovasi dan teknologi, pertanian kita akan tertinggal. Kan begitu. Nah, jadi saya berharap rekan-rekan di sini semuanya meyakinkan diri, mengkultuskan diri untuk menjadi seorang petani, dan akan diuji nanti etos kerjanya, tanggung jawab, disiplin. Di mana diujinya? Di tempat PKL kalian masing-masing. Jika di dunia PKL kalian terlihatnya PKL tidak disiplin dan sebagainya, bangsa sudah salah berharap terhadap kalian. Kan ini generasi muda, yang namanya generasi muda harapan bangsa. Karena apa? Umur saya, umur senior saya, berapa tahun lagi jatahnya? Ya, kalau umur Nabi 20 tahun lagi. Ya. Itu siapa yang menggantikan? Kalau tidak rekan-rekan betul-betul menjiwai dunia pertanian dan bisa bersaing dengan negara lain, ini negara Indonesia tertinggal. Nah, kemudian jika rekan-rekan pengen sukses di dunia pertanian, jadi mungkin begini, ada kategori sukses, ada kategori kaya, kemudian ada yang disebut dengan mapan. Rekan-rekan pilih yang mana? Pengen sukses, pengen kaya, pengen mapan? Pengen sukses. Bagus. Jadi kalau sukses itu dia berhasil melewati rintangan dalam satu bidang, itu sukses. Misalkan ada atlet, dia juara, mengalahkan, melewati rintangan, melakukan yang lain, dia sukses di bidang atlet. Di dunia pertanian sama, banyak tantangan, banyak halangan, banyak segala macam. Tapi jika itu terlewati, itulah yang disebut sukses. Ada orang yang tidak punya duit sama sekali, tapi sukses. Gitu. Tapi harus di bidangnya. Soalnya begini, ada pencuri berniat membongkar rumah yang kosong, kemudian selamat sampai di rumah bawa barang curian. Sukses atau tidak? Sukses. Ya, itu yang kita maksud sukses. Jadi kita bisa melewati rintangan. Kemudian apa yang disebut sejahtera? Gitu ya. Ada sejahtera. Sejahtera itu bisa terpenuhinya kebutuhan hidup, baik fisik maupun biologis. Itu namanya sejahtera. Walaupun tidak punya duit, kecukupi kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan hidup sampai dengan biologis, fisik dan biologis, itu namanya sejahtera. Rekan-rekan sejahtera kan? Alhamdulillah. Sejahtera kan? Mencukupi. Belum. Walaupun sekarang kebutuhan hidup secara fisik dipenuhi, secara biologis belum. Kan belum nikah. Kan sejahtera itu terpenuhinya fisik dan biologis. Sudah terpenuhi. Kalaupun yang sudah terpenuhi sekarang berarti baru nikah.
Kalau belum menikah tapi terpenuhi, ini dosa nih. Ya. Ya. Nah, jadi kata wisata. Nah, beda lagi dengan kaya. Kaya itu mempunyai konotasi baik dan buruk. Karena kaya itu dia mampu memenuhi segala keinginannya itu kaya. Kayak mobil tak beli, kayak helikopter tak beli. Ya, apapun dengan uang bisa terbeli. Jadi saya harap rekan-rekan menjadi orang-orang yang sukses dan sejahtera. Tidak usah kaya, ya. Yang penting butuh kaya. Gitu. Nah, dengan untuk menjadi seseorang yang sejahtera, kemudian yang sukses, membutuhkan mental dan kemauan yang kuat. Karena untuk menuju kesuksesan, godaannya sangat luar biasa. Ya. Bisa saya ceritakan mungkin godaan yang saya terima waktu datang ke kampung halaman. Pertama godaan datang dari siapa? Dari keluarga. Kata keluarga, orang lain sibuk cari kerja, susah cari kerja, kamu malah resign dari kerja, menjadi seorang petani. Ngapain? Dimarahin sama keluarga. Tapi saya tetap teguh. Karena apa? Saya melihat orang tua. Orang tua lulusan SR bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana anaknya hanya karena bertani. Bukan kamu gaji, bukan pengusaha hebat, dia petani kumel yang orang-orang memandangnya adalah pekerjaan yang hina. Tapi beliau bisa mensekolahkan sampai sarjana 6 orang anak. Saya kembali ke diri sendiri. Saya aja yang sarjana belum tentu menyekolahkan sampai sarjana 10 orang. Kalau saya masih bekerja, yang gajinya dijaga setiap bulan. Itu alasan saya. Dan saya ungkapkan orang. SR aja sudah begitu, lulusan sekolah raya tahu. 3 tahun sekolahnya SD, kayak SD gitu. Hanya bisa baca dan tulis. Salistung aja. Tapi bisa begitu dengan bertani. Apalagi atuh saya dari sekolah ini. Saya berpikir begitu. Yang kedua, setelah dari orang tua, dari tetangga, saya manggul pacul bawa hand sprayer ya, kompak kecek. Manggul bawa kompak, lewat. Gimana tetangga bilang? Tuh anaknya diujuk, sarjana. Ngapain sekolah tinggi-tinggi, akhirnya manggul pacul ke kebun-kebun lagi. Rusak jiwa. Tapi saya nggak gengsi, saya nggak malu. Karena apa? Mental tadi menentukan. Dalam hati silahkan kalian mencibir, tapi di suatu saat cibiran kalian akan berubah menjadi tepuk tangan. Itu keyakinan yang dibikin oleh saya. Saya terus saja kecil-kecilan dan sebagainya. Keuntungannya apa? Dunia pertanian saya berangkat jam 7, zuhur sudah pulang ke rumah, sudah bersih-bersih, jam 1 sampai tidur, itu luang waktu luar biasa. Saya manfaatkan untuk bekerja sosial, memanfaatkan diri untuk lingkungan, membuat kegiatan untuk pemuda, memfasilitasi para orang tua dan sebagainya. Setelah itu saya membuat satu kelompok tani kecil-kecilan, kemudian birokrasi ke dinas pertanian. Itu memanfaatkan dari jam 1 sampai maghrib. Saya main ke dinas segala. Akhirnya sama masyarakat dipercaya, karena urusan birokrasi mereka gak ngerti. Kita ada sekolah, jadi rada mengerti. Bikin surat menyurat, kita ada punya laptop, mereka mah tidak punya, kita bikinkan. Sehingga saya bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Mulai berubah. Oh iya, bisa ngurus ke sekolah. Nah, sekolahnya mulai disambung dalam kebaikan. Terus saya kemudian bikin kelompokan. Karena saya lulusan kehutanan, melihat hutan gundul yang demikian itu memang karena jiwanya saya di situ tidak rela, makanya kelompok tani yang pertama saya bentuk namanya Raksawana Agro.
Kenapa Raksawana Agro? Saya bertani harus sambil memelihara hutan. Raksa itu memelihara, wana itu hutan, agro itu bertani. Jadi bertani itu harus sambil memelihara hutan. Itu harapan saya. Dan itu dikerjakan sampai sekarang. Petani kopi di wilayah hutan lumayan sudah banyak. Hampir 70% petani hutan yang tadinya sayuran beralih ke kopi. Yang notabene kopi adalah tanaman konservasi. Sedikit-sedikit berubah. Kemudian kelompok saya menjadi kelompok terbaik di Kabupaten Garut, menjadi utusan ke provinsi. Dan di provinsi saya juga mendapatkan terbaik, dipanggil ke Boyolali, diberi penghargaan waktu itu Pak Menterinya Pak Amran, dikasih penghargaan. Balik ke sini saya harus membentuk gabok-gapokan, gabungan kelompok tani. Saya bikin satu gaboktan, gabungan kelompok tani di satu desa, namanya Cikandang Agro. Kemudian saya bergerak dengan gaboktan itu, dengan tanpa melupakan perusahaan yang saya rintis, yaitu bertani. Ya. Saya berjalan di situ, dan alhamdulillah gapoktan kita menjadi gapoktan terbaik Jabar. Dan diberi mandat untuk mengurus Taman Teknologi Pertanian. Sekarang plus hari ini saya pribadi dikukuhkan sama Pak SYL, Pak Menteri yang sekarang dikukuhkan untuk menjadi komisariat daerah Kabupaten Garut dan pengurus di Provinsi Jawa Barat. Itu bergerak dari maju, bergerak dari jerih payah dan menahan mental, hinaan, cibira dan sebagainya. Jadi rekan-rekan kalau ke kebun, gak apa-apa, yang lain bersih, gampang dihasui, tapi temukan duit. Terakhir ukur di tukang mie ayam. Tapi nanti rekan-rekan, walaupun rada break sedikit, ya, tapi uniknya itu awal-awal saja. Kedepannya ada raya-rayaan lah. Ya. Karena apa? Sudah punya pekerja, sudah nggak terlalu panas-panasan. Awal-awalnya saja unik tak apa-apa. Kan udah kulit masih regenerasi. Ya, tapi ketika kalian menuju kesuksesan, punya para pekerja dan sebagainya, agak ringan nih, matahari tidak terlalu menyorot teingkah karena bengut deh. Ya sedikit agak lucu lah nantinya. Walaupun keburikannya tidak hilang 100%. Ya, itu ya. Jadi saya berharap nanti rekan-rekan dalam dunia pertanian ini khususnya saya senang sama anak-anak SMK ini karena akan menjadi petani milenialnya betul-betul. Jadi bukan hanya 39 tahun ke bawah, ini mungkin di bawah 20 tahun sudah jadi petani. Saya bangga dan nanti saya akan melaporkan karena saya begini. Saya sedang mendata petani-petani milenial yang kategorinya sukses, bukan kaya ya, sukses. Misalkan nanam jeruk 10 pohon tapi bagus, menghasilkan dan itu sukses. Saya sedang mendatai dan akan dilaporkan ke Pak Menteri karena tahun ini Pak Menteri sudah melantik 2000 DPA DPM seluruh Indonesia dan untuk tahun depan 2022 Pak Menteri pengen melantik 2 kali lipatnya, 4.000. Bahkan saya pribadi sekarang harus mendata petani milenial sukses minimal 200 orang di satu kabupaten Garut. Saya sekarang lagi main, lagi keliling mana yang budak murah, anu sudah terjun bertani dan sukses. Nggak usah puas. Salah satu petak misalkan, tapi dia sudah lulus sendiri, kemudian bisa menghidupi dirinya, bisa menghidupi sebagian keluarganya, bisa membayar sekolahnya dari situ. Dan itu potensi yang baik, dan untuk percepatan potensinya nanti pemerintah akan mensupport bagaimana dia cepat berkembang. Jadi begitu. Sekarang dunia pertanian di Indonesia sudah menjadi primadona di mata pemerintah.
Karena saya bilang image petani itu tergantung cara pandang pemerintah. Kalau cara pandang pemerintah ke petani luar biasa, pasti yang lain pun akan menganggap luar biasa. Makanya saya dongkrak khususnya petani-petani milenial untuk lebih diperhatikan. Makanya kalau rekan-rekan sekarang baca di media sosial atau apa, klik petani, pasti petani milenial, silakan baca di sini. Semuanya mengharapkan rekan-rekan persiapan untuk menggantikan para senior, tapi bukan menggantikan secara duplikasi. Orang tua kita tadinya begitu, begitu lagi, bukan kemajuan. Rekan-rekan mah harus menjadi petani milenial. Petani milenial itu apa? Petani muda yang melek terhadap inovasi dan teknologi. Sekarang masih musim digital, pasarnya pun kebanyakan pasar digital. Silakan pelajari pemasaran digital itu seperti apa. Dan rekan-rekan walaupun SMK bisa membantu orang tua memasarkan hasil pertaniannya melalui gadget. Saya bertanya, pada punya Android? Gadget? Punya semua? Beli sendiri atau dibelikan orang tua? Dibelikan orang tua. Kuota pulsanya diberikan orang tua. Terus apa keuntungan orang tua dari gadget yang kalian pegang? Sangat dirugikan. Padahal ada aplikasi-aplikasi untuk petani. Sok atuh HP dari orang tua, kemudian pulsa dan kuota dari orang tua. Adalah sedikit manfaat untuk orang tua. Misalkan unduh My Agri. My Agri itu segala macam tentang pertanian ada di situ. Kalau orang tua kalian punya sawah, kena penyakit, lihat penyakitnya, buka My Agri. Penyakit apa itu dan bagaimana cara menyelesaikannya? Kasih ke orang tua dan diaplikasikan. Kalau hasil pertaniannya susah dijual dan sebagainya, buka aplikasi untuk pemasaran online. Coba iklankan, saya punya barang ini sekian dan sebagainya. Nanti ada komen harga dan sebagainya, bisa dijual. Tolong ya, manfaatkan. Nanti yang di TTP kita belajar itu. Dan gunakan HP kalian supaya membelikan HP dan kuota itu mereka tidak percuma, orang tua itu. Nanti kalau dengan tanpa disuruh kita seperti itu, tidak usah minta kata orang tua, nih kalau habis kuota. Karena apa? Solusinya sudah kita selesaikan. Barang-barang dagangannya sudah kita lakukan melalui aplikasi-aplikasi yang kalian punya. Nah orang tua mau bingung ngertiin, suruh ngetik mereka kemana? Diletakkan, katakan. Kalau dilakukan dia pakai deretan bawah, padahal HP. Jadi sok bantu lah. Ya, ulah ukur di karena di jalan gua ada karena aplikasi-aplikasi yang membangun tidak dipelajari. Ya, jadi saya percaya rekan-rekan dari SMK 12 dan ya perlu kalian catat. Ya, selama saya menerima anak-anak PKL dari SMK ya catatannya. Selalu yang terbaik adalah SMK 12. Saya bukan hanya ngomong, wah kayak pantasnya ngomong gitu udah kerja SMK 12. Tidak, bisa dibuktikan nanti di catatan-catatan di TTP. Dan saya selalu terbuka terhadap catatan-catatan. Kenapa terbaik? Karena dia selalu disiplin. Etos kerjanya baik, kinerjanya hebat. Kadang-kadang SMK teh ningali pacul teh ukur diplom gitu. Cek saya teh lain keur di figuraan pakai saya. Setelah manggul pacul diusapan hari mana asal usapan eta kan begitu. Ya. Jadi alat Sarwi
keluarkan tanggung jawab. Ya. Untuk SMK saya bilang tadi SMK dulu. Untuk perguruan tinggi saya bilang Polpam Tanbo. Dia luar biasa. Makanya saya punya anak sekarang baru SMP. Meskipun mengungkap dunia pertanian, guru asuh Polpam kan saya dipaksa waktu saya mau kerja, dijerumuskan ke jalan yang benar. Nih, rekan-rekan ketika butuh dokter lalu gerimbung, butuh pilot, ada mereka luar negeri atau keluar kota, balik itu pernah. Tapi yang jadi pilot asal ya. So, pikiran. Ketika butuh guru, butuh ketangkeng detik dulu. Ya. Ketika sok cita-cita nama itu hanya butuh ketika kita membutuhkannya. Tapi sama petani, dari mulai kita lahir sampai kita dikuburkan, ketergantungan minimal 3 kali sehari sama petani. Bahkan ke usia kiamat, setiap detik, setiap menit butuh petani. Karena naon jajan wae, ngemil wae, itu hasil pertanian dimakan. Antuk surat saya mau makan teh mie instan seperti warung kata bahannya gimana? Ada sebab ke aci, ada aci. Jadi sarengkak sama lupa ini ya pasti butuh petani. Tapi ditanya ini cita-cita sebagai petani juga enggak. Cita-cita pengen jadi apa? Pilot, pernah naik kapal belum? Padahal hasil pertanian di barang lain gimana? Percayalah, petani itu luar biasa. Keren petani itu. So, sahabat Tuhan bebas mengendarai kendaraan alat berat tanpa sih. Wah, petani. Motor. Keren lah petani luar biasa. Saya punya kenalan petani orang Jember. Dia wanita. Sekarang usianya 39 tahun. Beda setahun dengan saya. Dia kalau ketemu di Jakarta, setelannya pakai celana lapangan PDL, bajunya kotak-kotak, selalu pakai topi petani. Cewek, ngomongnya lantang luar biasa. Maculnya lebih halus dibanding saya. Kotak. Tapi ketika berjalan, kecantikannya keluar. Karena apa? Yang disebut inner beauty itu seperti itu. Dia berkualitas, berdedikasi kuat, berkemauan tinggi, dan membuktikan perjuangannya. Orang Jember, petani hebat. Dia petani milenial, barang jalan terus kemarin. Ternyata memang hebat. Dia bergeraknya di buah, di padi, dan juga di sayuran.